Halo, kami dari kelompok 3 dengan topik e-commerce. Di sini ada 3 kelompok kami. Pertama ada Roberto Setiaji Nugroho dengan NIM 672019-123, dan ada saya Immanuel Gatawiwa Herbisiombi dengan NIM 672019-125, dan ada satu teman kami lagi yaitu Saufi Syaraf Ahmad dengan NIM 672019-113. Mari kita mulai slide pertama. Nah, topik yang kami dapat itu adalah topik penyewaan, penjualan, penyediaan. Nah, dari ketiga topik yang diberikan ini kami mengambil topik yaitu penjualan, itu dengan bentuk e-commerce. Dari topik yang kami peroleh, kami memiliki ide untuk membuat platform e-commerce. Nah, dari platform ini digunakan untuk melakukan jual beli secara online, yaitu jual beli pakaian. Selanjutnya, nah kita bisa lihat di sini, ini ada database. Di sini database pertama kita lihat login adalah di mana primernya ada user ID. User ID ini berarti saat kita digunakan ketika kita login. Nah, ketika login ini kita bisa ada 3 arah. Pertama, kita melihat produk, yaitu dengan cara kategori, terus ke produk, terus ke detail order. Detail order ini bagian di mana kita akan memesan barang-barang kita. Dimana nanti akan ada primary key-nya itu detail ID dan order ID yang akan dikirimkan ke ID chart sebagai orange key. Nah, kemudian dari user akan bisa melakukan pembayaran. Kemudian saya akan menjelaskan proses delete. Jadi di delete ini ada yang namanya variable width. Ini didefinisikan dulu semuanya di atas agar bisa diakses untuk melakukan proses hapus. Jadi ini ada variabel global session dengan parameter ID akan mengambil ID yang dihubungkan dengan MySQL query. Ini cari chart akan dihubungkan dengan MySQL query dengan variabel koneksi, maka akan select tampil dari tabel chart di mana ID sesuai dengan parameternya. Kemudian yang bawah hampir sama seperti itu, maka akan post, ambil kirim nilai. Sedangkan iset ini untuk memeriksa apakah variabel post ini sudah didefinisikan di suatu halaman atau halaman lain dengan parameter hapus yang sesuai dengan parameternya, maka akan terpanggil. Kemudian bila berhasil, maka akan echo hapus. Bila berhasil akan echo berhasil hapus. Bila gagal akan echo gagal hapus. Kemudian untuk halamannya sendiri ini sama, disambungkan dengan koneksi, maka akan tampilkan detail order di mana ini sesuai dengan parameternya. Sedangkan untuk hapus sendiri, ini ada button hapus, di mana button hapus ini akan aktif berdasarkan nama nama hapus. Ada atribut nama hapus, maka akan aktif karena ini adalah sebuah tombol atau inputan. Ini juga hampir sama seperti tadi, ditampilkan berdasarkan ID dan akan memproses di bawah ini dengan ini ada tabel head hapus, maka di bawahnya ada TD update sama delete seperti tadi. Ini ada update sama delete. Bila akan dipencet akan proses hapus sesuai dengan ini proses else if ini. Kemudian read akan dijelaskan oleh teman saya. Kita lihat di sini adalah read. Read ini maksudnya di sini adalah bagian search. Kita lihat dulu di sini ada sama di bagian form ada form bagian action search.php. Nah, di mana ketika kita memencet form tersebut, dia akan melakukan action atau akan melakukan sebuah eksekusi yang dilakukan di search.php. Nah, search.php ini juga ada metode post ini berguna untuk menentukan apa yang akan kita gunakan ketika kita nanti mengaksesnya, yaitu metode post, sehingga tidak ada kesalahan nantinya, meminimalisir kesalahan. Terus ada type-nya itu search. Nah, ketika kita lihat di sini
PHP session start berarti PHP itu super global di mana akan bisa diakses oleh PHP lain. Nah, kemudian ada input koneksi.php. Koneksi.php ini digunakan untuk mengakses database yang ada, yaitu sana akan dituliskan database-nya, kemudian $S, kemudian S post. Nah, seperti tadi yang kita bilang metode post, di sini digunakanlah metode post. Kemudian ini mengakses sebuah array. Dia membuat sebuah array di mana nanti akan array ini yang tadi kita isi inputan itu akan masuk ke sini, kemudian akan diakses ke bagian pencetakannya. Kemudian lanjut. Nah, kita lihat tambahan kategori ini. Tambahan kategori ini berarti kita di bagian admin di mana kita akan menambah sebuah kategori di dalam web kita. Kita lihat sama seperti tadi ada session start include connection.php. Nah, if it set post add kategori, dia mengecek sebuah array add kategori. Nah, kemudian dia akan membuat sebuah array lagi di mana array yang bernama nama kategori sama dengan post nama kategori. Di sini dia membuat sebuah array baru yang untuk mengisi bagian kategori. Nah, terus tambah cut sama dengan SQL sama query. Ini di mana dia akan melakukan pengubahan atau pengupdatean database. Nah, kemudian kita ada lihat echo tambahkan sama dengan echo refresh dengan satu URL kategori.php, di mana di sini dia akan lari ke bagian kategori.php ketika dia berhasil. Lanjut. Nah, kita lihat di sini bagian kategori.php-nya. Di sini kita lihat ada beberapa kelas-kelas yang dimana untuk untuk pencetakannya. Kita lihat di bagian bawahnya trphp itu, di situ kita lihat itu adalah table di mana kita akan mengisi bagian-bagian kategori, isi yang akan ditambahkannya. Kita bisa lihat di situ. Itu BRGS itu ada sebuah query di mana kita akan melakukan penambahannya. Terus S0 sama dengan 1 di mana itu nanti nama ID kategorinya itu akan dimulai dari angka paling kecil yaitu 1 dan akan dilanjutkan seiring dengan bertambahnya kategori yang ada. Terus kita lihat di bawahnya lagi yang akan dilanjut oleh teman saya Sofi. Akan menjelaskan bagaimana kerja dari penambahan produk dalam dalam proyek kali ini ya. Kita lihat di sini ada set post yang berfungsi sebagai mengecek apakah dalam produk ini sudah memiliki isi gitu. Yang di dalamnya terdapat nama produk, add kategori, deskripsi, rate, harga, dan ada juga fungsi yang berfungsi sebagai metode untuk mengupload gambar dari produk tersebut ya. Ini ada upload gambar, size-nya dibuka, terus type-nya apa, JPG, PNG atau apa gitu misalnya. Nah, kemudian di sini ketika proses sedang berjalan, kalau juga menggunakan SQL ya untuk ketika kita akan mengupload data dari produk tersebut, maka ketika kita membuat suatu produk baru, maka nanti akan ada pemberitahuan dan akan diarahkan ke ke URL tertentu. Bisa dilihat di sini ada URL cards.php ya, apabila penambahan data berhasil. Di sini ada ada pemberitahuan lain seperti sorry there's problem while submitting, berarti ketika there's problem dan sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat di sini merupakan tampilan dari dari kolom kolom
panel di buat penambahan produknya sendiri ya. Di sini ada nomor, gambar, nama produk dan sebagainya yang disusun dalam tabel. Kenapa dalam tabel? Karena agar bisa ditampilkan secara sistematis dan tidak berantakan. Kemudian untuk hasil akhirnya ini halaman login, kami screenshot dari Figma. Ini halaman home, kemudian ini halaman produk. Setelah itu adalah detail produk yang menjelaskan tentang kelengkapan produk. Kemudian ini halaman untuk chart ya. Bisa diperhatikan di sini ada button update hapus, sudah kami jelaskan tadi. Bila diklik akan aktif update, bila hapus juga akan aktif update. Ini adalah untuk checkout, halaman untuk checkout. Kemudian ini adalah halaman untuk konfirmasi pembayaran atau daftar order. Ini admin home, halaman admin home. Kemudian ini adalah halaman daftar kategori. Yang terakhir adalah daftar produk. Tadi itu adalah screenshot dari program kami. Kemudian akan kami presentasikan website kami. Pertama, kami akan login sebagai user. Di mana ini sudah ada 50 data dari baju ya. Sudah tertampilkan lewat PHP. Kemudian ini lihat produk, akan tertampil deskripsi dari produk tersebut. Bila user tertarik akan membeli, akan pencet add to chart. Berhasil, tambahkan ke chart. Tadi ada notif. Kemudian klik lambang chart. Nah, bisa dilihat di sini adalah halaman chart. Ini login sebagai user. Kita akan mengecek fungsi update dan hapus di sini. Bisa diperhatikan di sini ada harga 1.900.000 dan total juga sama. Bila akan diubah menjadi 3 barang, maka otomatis harga akan langsung terupdate. Nah, ini akan menjadi 5 juta dan bawahnya 5 juta. Ini tetap 1 juta karena ini harga satuan. Untuk hapus sendiri tetap aktif. Oke, kami akan mencoba fitur checkout. Untuk checkout sendiri, ini adalah keterangan untuk apakah ini benar-benar akan dibeli. Kemudian ini hampir sama seperti tadi. Update hapusnya sudah aktif juga. Kemudian ini adalah persetujuan untuk checkout tersebut. Nah, kemudian ada tulisan daftar order checkout tadi akan menuju ke halaman ini. Nah, ini orderan terbaru tadi ya, 1.900.000. Bila sudah terkonfirmasi akan ada notif seperti ini. Coba kita pencet konfirmasi pembayaran. Kita kirim kodenya, sudah, nama pemilik, kemudian nomor rekening, tanggal bayar, lalu kirim. Nah, terima kasih telah melakukan konfirmasi, berarti konfirmasi sudah terkonfirmasi. Kemudian dia daftar order lagi. Nah, ini akan ada notif konfirmasi diterima. Berarti konfirmasi dari halaman tadi sudah berhasil. Kita akan menuju ke admin. Kita akan logout dengan button keluar. Oke. Kita langsung ke admin. Ini halo admin, berarti login admin sudah berhasil di sini. Kita akan pergi ke admin panel. Di admin panel ini ada yang namanya kategori barang. Di dalam kategori barang ada beberapa kategori. Di dalam beberapa kategori ada yang namanya search. Coba kita search pria, pasti berhasil. Ini ada spasinya. Oke. Ini saya search pria, berarti baca nama kategori pria. Dan ini sudah berhasil terbaca. Fitur baca sudah berhasil. Untuk tambah kategori sendiri ini panjang nanti prosesnya. Nanti mungkin bisa dicoba untuk membuktikannya, itu pasti berhasil.
Kemudian untuk ini pun fitur search sudah ada. Baju hitam. Fitur baca sudah berhasil. Untuk tambah kategori nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, kita akan menuju home. Untuk fitur baca di sini juga sudah aktif. Sebagai contoh, baju hitam. Nah, ini sudah aktif. Baju hitam sudah tertera di sini. Yang bawah juga adalah baju hitam juga. Oke, ini kita keluar saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami beranggotakan 3 orang. Kami live di Google Meet. Saya Robertus Triaji Nugroho dengan NIM 672019, lalu Syauki dan Immanuel. Syauki dengan NIM 113 dan Immanuel berarti Wibawa Hebat Siombing dengan NIM 672019-125 dan Syauki dengan NIM 113. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.